Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, hari ini kita masih bisa bertemu bertatap muka, di mana pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran tentang salah satu ayat Al-Quran yang berisikan ketaatan terhadap aturan. Yang mana kajiannya itu Quran surat An-Nisa ayat 59, dan ada juga nanti salah satu hadis Nabi yang memaknai ketaatan secara benar. Adapun ayat Al-Qur'annya An-Nisa ayat 59. Pada waktu kita membaca Quran, pertama-tama kita harus tahu hukumnya dulu. Bagaimana cara membaca Al-Quran itu yang benar, ya, karena membaca Quran itu ketika kita salah akan berpengaruh juga terhadap artinya. Makanya ketika kita membaca Al-Quran itu tidak boleh salah, harus sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid atau ilmu yang mempelajari bagaimana tata cara membaca Al-Quran itu dengan benar, ya. Nah, di sini dalam ayat ini ibu sudah blok, ya. Jadi hukum-hukum apa saja yang terdapat di dalam ayat ini yang harus kita taati ketika kita membaca. Mana yang harus dipanjangkan, mana yang harus dibaca jelas, dan lain sebagainya. Kata ibu tadi, karena ini akan berpengaruh terhadap artinya, maka ketika membaca Al-Quran ini kita harus benar sesuai dengan ilmu tajwidnya, ya. Untuk lebih dalamnya nanti kita akan pelajari apa-apa saja hukum-hukum yang ada di dalam ayat ini. Nah, ini diantaranya ada yang sudah diblok, ya. Ada yang disebut dengan mad wajib, mad jaiz munfasil, kemudian alif lam samsia, mad tabi'i, mad tabi'i, mad tabi'i. Nah, ini kebetulan yang diblok memakai warna kuning, ini hukumnya mad tabi'i, di mana mad ini harus dibaca panjang 2 harkat, ya. Adapun ciri-ciri mad tabi'i itu ada 3. Patah alif mati, domah waw mati, dan ia menghadapi kasroh menghadapi ia mati. Nah, itulah mad tabi'i atau sering juga disebut dengan mad asli. Kemudian ada di situ yang diblok warna biru. Nah, ini termasuk kepada hukum nun mati dan tanwin, ya. Dimana nun mati dan tanwin ini ketika kita membaca, apa itu cirinya nun mati menghadapi alif dan lain sebagainya, maka harus dibaca jelas. Contohnya, karena hukum mati dan tanwin itu ada 4 bagian: 1 idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Ketika nun mati tanwin itu menghadapi huruf idhar, maka dibacanya harus jelas. Huruf idhar itu terdiri dari 6: alif, ha, he atau ha kecil, kho, ain, dan ghin. Nah, ketika nun mati dan tanwin berhadapan dengan huruf yang 6 itu, maka dibaca harus jelas. Yang kedua yang disebut dengan hukumnya itu adalah idgham. Idgham itu artinya di mana-mana nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf idgham, maka dibacanya itu dimasukkan. Huruf idghamnya itu apa saja? Yarmaluna, ya, ro, mim, lam, waw, nun. Nah, di mana-mana tanwin dan nun mati berhadapan dengan huruf yang 6 barusan itu, maka membacanya dimasukkan. Apanya yang dimasukkan itu? Hurufnya.
ke dalam nun mati dan tanwin. Contohnya umpamanya nun mati atau tanwin ketika berhadapan dengan huruf iya, tidak dibaca man, nunnya jelas man yakulu, tetapi may yakulu. Jadi iyanya dimasukkan ke dalam huruf mim. Yang ketiga iklab. Nah, iklab itu artinya di mana-mana nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf iklab, maka membacanya berubah menjadi bunyi mim. Bunyi mim itu contoh nun mati menghadapi huruf ba, mim ba, tidak dibaca min, nunnya jelas, tapi nunnya berubah dimasukkan bunyi mim. Satu lagi ihfa. Ihfa itu artinya di mana-mana nun mati dan tanwin menghadapi huruf ihfa, maka dibacanya itu mendengung, tidak jelas seperti idhar lagi, tidak dimasukkan lagi, atau tidak dimasukkan bunyi mim, tetapi mendengung nunnya itu. Contohnya nun mati menghadapi huruf t misalnya, atau ta, tidak dibaca antum, nunnya jelas, tetapi antum. Atau nun mati menghadapi kaf, tidak dibaca minkum, tapi minkum. Nah, itu contoh dalam membacakan nun mati dan tanwin. Nah, itu yang di blok di dalam surat itu ada yang warna kuning dan ada yang warna biru. Yang kuning itu mad asli atau mad tabi'i, yang biru itu termasuk kepada nun mati dan tanwin. Nah, itu dua hukum dulu ya yang berhubungan dengan Quran surat An-Nisa ayat 59. Nah, sekarang kita lanjut. Tadi isinya surat ini menerangkan tentang ketaatan. Apa artinya taat? Taat secara etimologis berasal dari ta'ah. Ta'ah yang artinya tunduk. Tunduk melakukan perintah. Ya. Kita orang beragama. Agama itu adalah aturan hidup yang mana di dalamnya itu terdiri perintah-perintah yang harus kita laksanakan, ya. Termasuk di dalamnya itu ada dua, ibadah mahdoh, ibadah ghair mahdoh. Bagaimana cara kita berhubungan dengan Allah, ya. Bagaimana cara kita berhubungan dengan sesama manusia. Nah, itu. Ketaatan dalam beragama itu di dalam agama Islam itu ada di dalam rukun Islam dan rukun iman, ya. Kemudian batasan taat kepada ulil amri, ini sesama manusia atau ulil amri itu disebut dengan pemimpin. Taat kepada pemimpin itu selama tidak memerintahkan berbuat maksiat, ya. Jadi pemimpin kita itu menyuruh, mengeluarkan aturan, kita taati selama aturan itu tidak bertentangan dengan aturan agama yang kita pegang, atau selama tidak berbuat salah atau maksiat, ya. Kemudian taat kepada pemimpin meskipun tidak memenuhi hak rakyat. Nah, itu contohnya, itu berarti kita taatlah kepada mereka sekalipun mereka tidak ada umpamanya perhatiannya kepada kita, gitu, ya. Contoh perilaku taat aturan itu ada dua. Taat aturan sekolah misalnya ini, ya, dan taat aturan lalu lintas. Taat aturan sekolah, di mana sekolah itu mengeluarkan peraturan-peraturan kedisiplinan, misalnya dalam tata cara berpakaian, disiplin waktu, disiplin belajar. Nah, itu selama kita itu jadi siswa di lembaga tersebut, berarti kita harus taat terhadap peraturan lembaga tersebut atau sekolah di mana kita meniti ilmu itu, ya. Kemudian taat lalu lintas itu ini merupakan suatu aturan, ya,
yang harus kita taati juga. Karena kenapa? Ini berhubungan dengan keselamatan. Apalagi yang bawa kendaraan sendiri, ya. Tidak boleh kita melanggar aturan, karena dengan melanggar aturan itu pasti nanti akan ada sanksi yang diberikan kepada mereka yang melanggar aturan. Selain sanksi juga ini berakibat kepada kita yang melanggar aturan di dalam lalu lintas, itu bisa terjadi kecelakaan. Nah, itu mungkin barangkali secara garis besar di dalam materi ini, yaitu yang Ibu bisa sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan kalian nanti dapat memahami dan mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.